Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, seluruh pengurus DKM Masjid Jami Al-Barakah, Ketua DKM Ustaz Abdul Musin, Pembina Masjid Al-Barakah Bapak Ustaz Rahmatullah, Ustaz Abdul Somad, orang tua kita Bapak Muhasan, dan seluruh jamaah Bapak Ibu serta anak-anakku para santri. Semoga kita semua senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita. Allah tambah-tambah keberkahan hidup kita. Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan dan telah diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan malam hari ini kembali Allah kumpulkan kita di taman surganya Allah. Sungguh orang yang beruntung, hamba pilihan Allah adalah mereka yang selalu diringankan duduk di taman surganya Allah. Makanya ketika kita diberikan kesempatan duduk di taman surganya Allah, itu menunjukkan bahwa Bapak Ibu ini hamba pilihan Allah. Dan ternyata tidak semuanya senang duduk di taman surganya Allah. Betul. Buktinya banyakkan yang duduk di taman surga, banyakkan yang di luar. Padahal Allah melalui hadis qudsinya, Rasulullah juga menyatakan majelis ilmu adalah taman surga. Ternyata orang kampung Pulau banyak yang nggak suka taman surga. Sukanya taman apa? Empang, gitu ya. Setu, gitu. Baik jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita kembali melanjutkan kajian Bulughul Maram, saya ingin mengingatkan alhamdulillah bahwa kita akan berjumpa dengan malam nisfu Sa'ban. Insya Allah malam nisfu Sa'ban jatuh hari Kamis malam Jumat. Yang disebut nisfu Sa'ban adalah separuhnya Sa'ban. Separuh itu mayoritas ulama sepakat berarti malam 15, bukan malam 16. Malam 15 berarti jatuhnya besok Kamis malam Jumat, itu malam 15. Karena ternyata di luar sana ada yang memahami malam nisfu Sa'ban yang malam 16. Nah, ini saya luruskan. Malam nisfu Sa'ban itu malam 15, bukan malam 16. Dan malam nisfu Sa'ban merupakan salah satu 4 malam yang Allah muliakan dalam rangkaian waktu 1 tahun. Jadi 1 tahun itu ada 4 malam yang Allah muliakan, salah satunya malam nisfu Sa'ban. Yang kedua malam Lailatul Qadar. Kapan itu Lailatul Qadar? Ramadan. Yang ketiga Lailatul Idul Fitri, malam hari raya Idul Fitri. Yang ketiga, yang keempat Lailatul Idul Adha, yaitu malam hari raya Idul Adha. Itu 4 malam yang Allah muliakan.
Nah, makanya nanti besok malam nisfu Sa'ban kita berusaha bersungguh-sungguh, karena di dalam hadis riwayat Abu Hurairah, di malam nisfu Sa'ban itu tuftahu abwabus samai wa abwabur rahmah, dibuka pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat. Makanya kita manfaatin betul malam nisfu Sa'ban besok yang akan datang, semoga kita panjang umur. Biasanya ngapain malam nisfu Sa'ban? Baca Yasin 3 kali balik, gitu kan? Habis itu udah. Ini yang saya luruskan, bahwa kemuliaan malam nisfu Sa'ban itu min ghurubish syamsi ila tulu'il fajri, dari tenggelamnya matahari yaitu maghrib sampai datangnya terbit fajar yaitu subuh. Kemuliaannya dari maghrib sampai subuh. Kalau Bapak cuman baca Yasin 3 kali balik, itu cuman manfaatin waktu maghrib sampai isya. Sementara masih ada waktu sampai subuh, berapa jam yang kita buang tuh? Sayang sekali tuh. Makanya besok malam nisfu Sa'ban kalau perlu nggak usah tidur. Ngapain? Ngatamin Quran. Itu, ngatamin Quran. Kalau nggak sanggup ya udah sesanggupnya. Atau tidur dulu boleh, nanti bangun tahajud. Jadi yang biasanya nggak tahajud, kesempatan malam nisfu Sa'ban tahajud. Mumpung langit sedang dibuka, mumpung pintu rahmat dibuka seluas-luasnya. Dan malam nisfu Sa'ban biasanya ke masjid baca Yasin, bawa air gitu ya. Nah, besok jangan cuman bawa air, Bu, Pak, bawa sedekahan juga. Ini mumpung malam nisfu Sa'ban, semua kebaikan kita dilipat gandakan, semua doa didengar, semua permintaan dikabulkan. Kebiasaan dari tahun ke tahun cuma datang bawa air di botol, habis acara air dibawa pulang lagi gitu kan. Kenapa jadi pelit begitu? Kalau di rumah ada jeruk, bawa jeruk. Di rumah ada ubi, bawa ubi. Di rumah ada ayam, bawa ayam. Ada kambing, masak dulu, jangan hidup-hidup bawa kambing. Sedekah, keluarin sedekahan mumpung malam nisfu Sa'ban. Jujur Bu, saya pertama kali ngikut malam nisfu Sa'ban di sini kaget saya, Bu. Udah mimpin 3 kali Yasin, 3 kali balik, selesai sholat isya ditinggal jamaah pergi, kopi nggak ada, kue nggak ada. Beda kalau di Kudus, Pak, Bu. Kalau di Kudus malam nisfu Sa'ban itu subhanallah, makanan melimpah, sedekahan itu luar biasa. Itu saya dulu pernah sekali-kalinya di sini mimpin, di situ nggak mimpin lagi, emang gak ada. Itu akhirnya mimpin di luar. Nah besok sedekahan, nah, biar pahalanya banyak, terus minta yang banyak, jangan tidur. Nah, kalau tidur nanti bangun mumpung malam nisfu Sa'ban. Nah ini yang perlu saya ingatkan, karena kebiasaan kita itu habis merasa sudah baca Yasin 3 kali balik, udah sampai rumah nggak ngapa-ngapain, nonton TV, nonton TikTokan, terbuang waktunya. Padahal kemuliaannya sampai subuh. Baik, sekarang kita kembali melanjutkan kajian Bulughul Maram. Kita kemarin sudah masuk babul khiyar. Saya ulang sedikit. Khiyar itu artinya yaitu tolabu khairil amraini, mencari yang terbaik dari 2 perkara. 2 perkara itu apa? Fashul bai'i au imda'uhu, membatalkan jual beli atau meneruskan jual beli. Itu namanya 2 perkara. Artinya si penjual dan si pembeli sama-sama punya hak khiyar,
sama-sama punya hak untuk membatalkan atau meneruskan. Kalau dirasa Bapak sebagai penjual, dirasa ini kayaknya ada yang nggak beres nih, ragu, Bapak batalin, bilang maaf nggak jadi saya jual deh, saya merasa nggak yakin, nah sudah. Atau dari pihak penjual begitu, sudah tawar menawar, terus maaf nggak jadi beli deh, ada pertimbangan lain. Nah itu punya hak yang sama dan tidak boleh hak itu dihilangkan. Mamanya pembeli maksa, pokoknya harus beli, ya nggak bisa. Karena ini hak, sama-sama punya hak, jadi tidak bisa dipaksakan. Itu namanya khiyar. Dalam istilah lain disebut khiyarul majlis. Dalam istilah lain, ada yang menyebut cukup khiyar. Nah kemarin kita sudah membahas satu hadis tentang bab khiyar. Sekarang kita masuk hadis berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Hadis datangnya dari Ibnu Umar, anak lakinya sahabat Umar bin Khattab, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah selalu meridhoi keduanya. Keduanya itu berarti ya Abdullah ya Umar. Beliau meriwayatkan hadis an Rasulillah, dari Rasulullah. Ini namanya sanad yang mutasil, langsung Rasulullah. Ini sanad yang sangat dekat. Qala, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begini sabdanya. Jadi kita kalau baca hadis harus dijelaskan mana sabda Rasulullah, mana perkataan sahabat. Dan itu selalu saya sampaikan, ini sabdanya. Nah, itu biar jelas mana hadis mana enggak. Idza tabaya'ar rajulani, idza tabaya'a, jika sedang melakukan jual beli, ar-rajulani, yaitu dua orang laki-laki. Jadi ketika sedang melakukan proses jual beli dua orang ini, fakullu wahidin, maka setiap orang minhuma, dari dua laki-laki tersebut, bil khiyari, memiliki hak khiyar, boleh membatalkan, boleh meneruskan. Barang udah diturunin, banyak bener milih ini, ternyata gak jadi beli deh, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, karena punya hak khiyar. Ya cuman pembelinya langsung manyun gitu aja. Wah, pembeli ini malah bikin capek doang. Tapi itu sah. Jadi pembeli itu punya hak milih, punya hak membandingkan harga, dan punya hak untuk khiyar. Diteruskan boleh, dibatalin juga boleh. Pembeli juga sama. Jadi pembeli nggak boleh protes atau ngomel-ngomel atau maksa, pokoknya harus beli, udah terlanjur saya turunin semua nih barangnya, itu nggak bisa, karena ini sudah ketetapan fikih. Ini peraturan fikih, tapi dalam praktek nyatanya kadang-kadang fikih nggak dipakai, Pak, ya kan? Fikih nggak dipakai, yang ada hukum-hukum adat. Pokoknya kalau sudah megang beli, ada kan tulisan begitu, Pak. Kalau sudah megang itu nggak ada dasar hukumnya, Pak. Akad seperti itu tuh nggak sah. Kalau dilarikan ke ilmu fikih, megang berarti beli, buka berarti beli. Kan suka ada tulisan begitu, itu nggak sah. Itu hanya peraturan yang dibuat oleh sekelompok orang itu aja. Dalam kajian fikih nggak ada begitu. Masa megang beli? Enak bener kalau megang istri orang terus beli gitu. Bahaya itu. Selanjutnya, akad khiyar itu berlaku malam yatafarraqa, selama dua laki-laki tersebut belum berpisah.
belum berpisah, wakana dan keduanya jami'an masih kumpul satu majelis. Jadi hak khiyar masih berlaku selama penjual dan pembeli belum berpisah, masih kumpul satu majelis. Bapak mau debat, bapak mau adu harga, bapak mau negosiasi sampai sekencang-kencangnya, masih boleh. Boleh untuk khiyar. Tapi kalau sudah putus, terus bapak udah memisahkan diri, berarti bapak udah gak bisa membatalkan. Ya udah deal 300.000, sepakat 300.000. Terus bapak udah pisah tuh. Penjual udah pembeli udah pergi, memisahkan, meninggalkan majelis, itu udah sah. Artinya pembeli nggak boleh ucuk-ucuk datang, saya nggak jadi beli, saya balikin barangnya, nggak bisa Pak, kecuali dengan catatan mungkin ada cacat, aib, ternyata barangnya nggak sesuai yang dibicarakan, nah, itu boleh. Tapi kalau nggak ada alasan-alasan seperti itu, langsung ucuk-ucuk, paham nggak ucuk-ucuk Bu? Langsung batalin gitu, itu nggak boleh. Artinya si penjual boleh mempertahankan haknya, nggak mau, pokoknya udah deal, nah itu boleh. Atau akad belum jadi, belum putus, udah tawar menawar, sengit lah, sengit, belum sampai putus, ternyata salon pembeli dia udah ngelonyor pergi, meninggalkan majelis. Biasanya kalau di pasar kan begitu, ngelonyor pergi, nyari perbandingan harga gitu kan. Ternyata memang dia paling murah. Terus bapak balik lagi tuh ke toko yang tadi. Terus ngomong, ya udah saya harga segitu deh. Nggak bisa. Harus mulai dari nol lagi akadnya. Jadi seandainya penjual merubah harganya, sah. Nggak, kok tadi ngomongnya harga 300, kan tadi kamu udah ninggalin majelis. Kalau kamu kembali lagi, berarti akadnya kita mulai dari awal. Saya nggak jadi jual 300, saya maunya 400. Kelenger Bapak. Itu suka terjadi kan? Suka begitu Pak? Tobat Pak. Itu banyak terjadi, nggak bisa. Kadang-kadang, ya udah deh kok, saya jalan dulu deh. Padahal dia banding-bandingin harga itu. Ternyata si koh ini paling murah. Balik dia. Ya udah kok segitu aja harganya, nggak apa-apa, saya mau. Kalau kohnya tahu fikih, nggak. Kita akad dari awal. Saya nggak jadi jual 300, semuanya 350. Sah. Si kohnya itu sah, karena bapak sudah terlanjur meninggalkan majelis tadi. Nah, sikap seperti itu biasanya itu orang Indonesia Pak. Makanya saya tuh paling nggak seneng nemenin orang belanja tuh, nggak seneng. Termasuk istri saya belanja deh Bun, saya tungguin di sini, saya mau ngerokok di sini. Udah, biarin muter sendiri. Nggak seneng saya, nggak betah, nggak sabar, ribet. Kita kan maunya simpel-simpel gitu kan. Kadang aku beda 5.000 pindah kok Pak. Yalah pegel banget. Udah 5.000 pindah, ujung-ujungnya buat parkir sekian, jajan anak sekian, sama baik. Gitu. Nah itu namanya khiyar. Jadi khiyar itu masih ada selama bapak belum meninggalkan majelis. Begitu bapak meninggalkan majelis, hak khiyar selesai. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Selanjutnya, au yukhayyiru ahaduhuma, atau yukhayyiru, memberikan khiyar. Au yukhayyiru, atau memberikan khiyar. Ahaduhuma, salah satu dari penjual dan pembeli, salah satunya memberikan khiyar al-akhara, kepada yang lain. Artinya si penjual memberikan hak kepada si pembeli.
Silahkan milih. Silahkan milih, atau bahkan si penjual atau si pembeli menawarkan khiyar dalam bentuk waktu, boleh Pak. Contohnya begini Pak, oh saya senang barang ini, saya cocok harganya, tapi saya minta waktu 3 hari ya. Kalau 3 hari saya nggak balik ke sini, silahkan jual ke orang lain. Ini omongan si calon pembeli. Penjualnya mengatakan oke, setuju. Kalau udah oke, setuju, penjual tidak boleh menjual barangnya sampai nunggu waktu 3 hari. Nah, itu namanya memberikan hak khiyar atau menawarkan hak khiyar. Terserah, mau dari pihak pembeli boleh, mau dari pihak penjual juga boleh. Termasuk di kemarin saya bahas juga di Pasadena itu cakep Pak. Itu diberikan batas waktu. Kalau nggak cocok boleh ditukar. Batas tukarnya berapa? 21 hari loh Pak. Itu di Pasadena, betul ya? Yang hobi belanja ke sana itu 21 hari. Tapi yang pakaian dalam nggak bisa Pak, begitu kan? Saya tanya, kenapa Mbak? Ya sangat pakaian dalam ya enggak lah Pak. Itu bagus Pak, dia menawarkan hak khiyar kepada kita. Jadi selama 21 hari Bapak punya hak, mau kembalikan boleh, enggak juga boleh. Itu namanya memberikan hak khiyar. Itu bagus tuh. Beda dengan kadang-kadang ini saklek, barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan, ditukar. Ya itu juga sah Pak, cuma saklek aja gitu. Itu juga sah, itu hak penjual, emang udah deal kok, udah deal, udah putus. Aslinya memang begitu Pak, kalau sudah dibeli terus Bapak meninggal majelis, memang udah putus, nggak bisa dikembalikan. Tapi seandainya memberikan hak khiyar seperti Pasadena, barang boleh ditukar ya Kak, batasnya 21 hari. Nah, Bapak punya waktu yang longgar. Itu namanya memberikan hak khiyar. Dan ini kalau tidak hanya berlaku jual beli Pak, praktek bisnis yang lain juga boleh. Contohnya apa? Kalau bahasa lain itu bukan khiyar, bahasa garansi, ya, diberikan garansi. Bapak beli elektronik, nanti kalau ada apa-apa Pak boleh dikembalikan, garansi 2 minggu. Nah, itu namanya memberikan hak khiyar Pak. Bapak punya waktu 2 minggu. Kok ternyata Bapak ada kerusakan, balikinya di luar 2 minggu, si penjual berhak untuk menolak. Karena waktu yang diberikan sudah habis, khiyar yang diberikan sudah habis. Ini namanya memberikan hak khiyar. Nah Bapak selaku orang yang sudah ngaji begini Pak, kalau belanja ternyata nggak ada khiyar, Bapak jangan ngotot. Pokoknya saya minta barang diganti. Kalau enggak saya viralkan. Loh kok jadi ngancem-nganceman begitu? Kalau memang nggak ada hak khiyar, Bapak jangan maksain. Malah jatuhnya haram. Sehingga hilang keberkahan itu. Nah kan kadang-kadang begitu sekarang. Pak, dikit-dikit saya viralkan. Begitu. Selanjutnya, fa'in khayyara ahaduhuma al-akhar, fa'in khayyara, maka seandainya telah memberikan khiyar ahaduhuma, salah satu dari penjual dan pembeli, al-akhara, kepada salah satunya, kepada yang lainnya, artinya entah pembeli ke penjual atau penjual ke pembeli, fatabaya'a ala dzalik, fatabaya'a, maka mereka melakukan transaksi jual beli ala dzalika, berdasarkan keputusan khiyar tadi. Kalau sudah begitu, faqad wajabal bai'u, faqad wajaba, maka sungguh menjadi wajib al bai'u, yaitu proses jual beli tadi.
Wa in tafarraqa, walaupun keduanya sudah berpisah. Tadi saya contohkan. Jadi tadi koh manggil pembelinya kan Cina Pak. Koh, saya senang dengan barang ini, saya cocok dengan harganya, tapi saya minta waktu 3 hari. Nah, udah tuh. Begitu udah sepakat, kalau saya 3 hari nggak datang, silahkan jual ke orang lain. Itu artinya Pak, begitu Bapak datang ke situ dalam waktu kurang dari 3 hari, berarti penjualan atau proses jual beli wajib dilaksanakan. Bapak nggak bisa ngerubah lagi loh Pak. Hari kedua Bapak ke situ, kok nggak jadi deh saya beli, nggak bisa, karena perjanjiannya saya minta waktu 3 hari. Kalau saya 3 hari belum ke sini, silahkan barang itu jual. Artinya kurang dari 3 hari Bapak udah datang, berarti transaksi jual beli harus dilaksanakan. Bapak nggak boleh pakai alasan lagi, karena perjanjian awal, khiyar awalnya seperti itu. Begitu Pak. Makanya kalau roman-romannya kok masih ragu-ragu, jangan melakukan khiyar ataupun transaksi. Mending pulang dulu, nggak usah pakai acara minta waktu, nggak usah. Nah, itu caranya. Bapak udah terlanjur begitu. Wa in tafarraqa, walaupun udah memisahkan, udah berpisah majelisnya, iya kan minta waktu 3 hari, berarti udah berpisah tuh. Tetap jadi. Begitu Bapak kurang dari 3 hari datang, ya jadi harus jual beli. Saya niatnya nggak mau beli kok mau batalin, nggak bisa, karena awalnya akadnya nggak begitu. Nah ini yang harus diwaspadai. Kalau Bapak batalin, Bapak kenapa dilarang oleh agama? Menyakiti hati orang lain. Betul. Ini sikoh, dia udah komitmen tuh 3 hari, ada orang mau beli ditolak, jangan, ini udah pesanan orang ditolak demi Bapak nih. Bapak malah datang, bukannya jadiin malah batalin. Maka di situ diharamkan dalam agama. Kenapa? Nyakitin hati orang. Nah, termasuk bukan hanya masalah jual beli, termasuk akad-akad yang lain Pak. Ini orang udah dilamar, Bu. Ibu punya anak perempuan, sudah dilamar sama laki-laki. Perjanjiannya 2 bulan saya berikan tanggal pernikahannya. Ibu wajib jaga anak itu selama 2 bulan. Siapapun yang masuk, walaupun lebih ganteng, lebih kaya, lebih alim, nggak boleh diterima. Jelas Bu? Cuma dibawain martabak oleng itu Pak. Jangan. Dosa itu orang tuanya. Nunggu 2 bulan selesai kesepakatan. Kok ternyata ditunggu 2 bulan, calon laki yang udah ngelamar nggak datang-datang, ibu boleh nawarin anaknya ke orang lain, karena kesepakatan sudah selesai. Jelas Bu? Itu. Muslim tidak boleh melamar perempuan yang dalam pinangan saudara muslim, nggak boleh. Termasuk nggak boleh nawar harga barang yang masih dalam penawaran saudara muslimnya. Nggak boleh. Barang lagi ditawar, tahu-tahu buat saya aja deh Pak, saya segini, nggak boleh itu Pak. Nah, bagaimana indahnya Islam menjaga adab-adab urusan jual beli, urusan proses-proses pernikahan dan sebagainya. Begitu. Termasuk urusan undangan ceramah. Gitu Pak. Saya Pak Ustadz, insya Allah saya nanti mengundang ceramah acara haul. Kapan? Masih sebulan. Berarti tanggal berapa? Tanggal sekian. Oke, saya tunggu sebulan. Saya tunggu sebulan, semua jadwal saya tolak biar nggak bentrok. Ternyata dia datang bukan ngomong jadi, malah batalin. Dosa nggak? Dosa. Saya udah nolak orang banyak loh.
Gitu. Dan kalau saya yang batalin, saya yang dosa. Udah kesepakatan tanggal sekian, ternyata saya menerima jadwal lain. Kecewa nggak dia? Saya yang dosa. Jadi kalau sudah ada akad khiyar seperti itu, Pak, komitmen, Pak, dosa. Makanya udah jangan mukhlis, jangan mukhlis ya, jangan rakus jadwal. Jangan, pokoknya jangan. Dosa, udah dosa biasanya ada karmanya tuh. Kelihatannya memang dapat lebih gede, tapi musibahnya lebih gede, Pak. Anak sakit lah, istri sakit lah, ya amplop itu habis dalam sekejap, langsung diberikan karma oleh Allah. Makanya jangan, gitu loh. Selanjutnya, walam yatruk, dan tidak meninggalkan, wahidun, seseorang min huma, dari membeli dan penjual tadi, al bai'a, yaitu akad jual beli, faqad wajaba, maka sungguh menjadi wajib, al bai'u, jual beli yang dimaksud. Udah tuh Pak, udah sepakat, udah deal, langsung salaman atau langsung dibayar, udah pulang, udah jadi tuh jual beli. Gak boleh ada yang bisa membatalkan. Pembeli gak boleh membatalkan, penjual gak bisa membatalkan, bahkan presiden pun itu gak boleh membatalkan. Ini menurut pandangan fikih, itu Pak. Siapapun gak ada yang bisa membatalkan, karena udah sah. Namanya Bapak beli apa, handphone, berapa kok? 3 juta. Cocok, udah kok saya beli ini 3 juta, deal, saya bayar cash. Udah, itu sudah sah resmi, tidak ada yang bisa batalin. Penjual nggak bisa, pembeli nggak bisa, orang lain apalagi, nggak ada urusan. Termasuk istri nggak boleh batalin. Itu lagu HP-nya, kalau ngomel suaminya, tapi nggak boleh batalin jual beli. Itu ya Mas Anton ya. Itu habis belanja mulu, kalau mau diomelin, cuman nggak boleh dibatalin. Ya udah sah. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati oleh seluruh ulama hadis. Wal lafdu, adapun lafadznya, redaksinya, li muslimin, ini menurut Imam Muslim. Hadis berikutnya, wa an Amrin ibnu Syu'aibin. Jadi kalau ada wawu di belakang ro, bacanya Amrun atau Amrin. Kalau nggak ada wawunya, bacanya Umaru atau Umaro. Ini bedanya Pak. Jadi penulisannya begitu, ada wawunya. Wa an Amrin ibni Syu'aibin, anak lakinya Bapak Syu'aib. An abihi, dari bapaknya. An jadihi, dari embahnya. Jadi dia sanad ketiga dari embahnya, bahwa annan nabiyya, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kehebatan ulama kita Pak. Jadi untuk menjaga original sebuah hadis harus jelas tuh, an dari siapa, jelas tuh Pak. Kok ada nama yang nggak jelas, nggak diketahui, maka status hadis itu langsung turun Pak. Ya harusnya sahih bisa turun dari dhaif, bahkan bisa maudhu. Ini untuk menjaga original hadis. Makanya Bapak, kalau nggak yakin itu hadis, jangan ngomong hadis. Itu dosa besar. Kenapa? Karena sama juga memfitnah Rasulullah. Makanya siapapun orangnya, khususnya para penceramah,
Jangan gampang ngomong Rasulullah bersabda. Kalau nggak yakin itu hadis, jangan ngomong Rasulullah bersabda, itu mau fitnah. Mending begini, ada sebuah pendapat, nah gitu loh Pak. Jadi jangan disandarkan ke Rasulullah kalau nggak yakin itu hadis Rasulullah. Dosanya besar. Fama qa'aduhu finnar. Itu sama juga dia telah memboking tempat tinggal di neraka. Coba itu Pak. Makanya kalau udah belajar hadis itu harus lebih hati-hati kita. Annan nabiyya, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, al-ba'i'u wal mubtada'u, al-ba'i'u penjual, wal mubtada'u dan pembeli, bil khiyari itu sama-sama punya hak khiyar, hatta yatafarraqa, sehingga keduanya berpisah, illa antakuna, kecuali adanya sesuatu atau alasan, yaitu sof kota khiyarin, yaitu adanya sof kota khiyarin, yaitu persetujuan khiyar. Persetujuan khiyar ke tadi Pak. Jadi ya udah kok, saya 3 hari kesini lagi ya, contoh begitu ya. Nah, maka hak khiyar itu masih sampai nunggu waktu 3 hari. Tapi kalau nggak ada begitu berpisah, hak khiyar itu hilang, udah selesai berarti. Wala yahillu, maka tidak halal lahu kepada seseorang ayyufariqahu, untuk memisahkan orang yang mau jual beli antara pembeli dan penjual. Kenapa nggak boleh dipisahkan? Khosyata, karena ada rasa khawatir, takut ayyastaqilahu, batalnya akad jual beli. Nah, makanya nggak boleh ada orang lagi transaksi tahu-tahu udah salah, pulang, nggak boleh Pak, memisahkan orang yang sedang transaksi. Siapapun itu, istri tahu-tahu datang, wah suaminya ditarik ajak pulang, nggak bisa, selesaiin dulu ini. Jadi apa enggak? Kalau jadi ya jadi, kalau enggak, jangan terus ngelonyor pergi gitu, nggak boleh. Makanya kalau tadi saya contohkan Bapak belum deal, jadi apa enggak, tahu-tahu ya udah saya jalan dulu kok, udah itu langsung putus tuh, nggak ada akhir. Terus Bapak tahu-tahu datang lagi nerusin pembicaraan tadi, nggak bisa, harus dimulai dari awal lagi karena sudah terputus. Makanya siapapun tidak bisa memisahkan antara penjual dan pembeli, dan siapapun tidak ada yang bisa membatalkan jual beli, siapapun, termasuk saya bilang presiden sekalipun nggak bisa gitu. Rawahul khamsah, hadis ini diriwayatkan oleh 5 imam sekaligus, illa Ibnu Majah, kecuali Imam Ibnu Majah. Nah, pengertian berpisah ini adalah hatta yatafarraqa, sehingga keduanya berpisah, an makanihima, dari tempat keduanya, yaitu tempat transaksi tadi. Kalau masih di sekitaran itu sah. Baik, selanjutnya selesai. Masih satu lagi ya, masih satu lagi, di situ ganti bab riba. Masih berapa menit? 2 menit ya. Wa ani ibni Umar, hadis datanya dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, yaitu Abdullah dan Umar bin Khattab, menceritakan, Umar atau Ibnu Umar ini meriwayatkan bahwa zakaro, telah menyampaikan,
rajulun seorang laki-laki li Rasulillah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan annahu sesungguhnya dirinya laki-laki tadi yukhda'u tertipu fil buyu'i di dalam akad jual beli. Faqala maka Rasulullah menjawab, idza bay'ata jika engkau melakukan transaksi jual beli, fakul maka katakan kepada lawan transaksi tadi, la khilabata tidak boleh ada kecurangan, katakan begitu. Nah, tapi kalau pedagang sekarang kayaknya diomongin gitu nggak ngaruh ya Pak. Nggak ngaruh. Kalau sahabat dasarnya takwa, diingetin begitu udah merinding dia. Iya saya nggak bakal bohong, nggak bakal curang. Sahabat. Tapi kalau kayak pedagang sekarang mau diancam jangan bohong ya, ntar dosa. Demi Allah saya nggak bohong, padahal dia lagi bohong. Itu pedagang sekarang loh Pak. Imannya beda. Nah semoga makanya Pak ada keterangan lain, salah satu orang yang dapat naungan Allah adalah pedagang yang jujur. Itu dapat naungannya Allah besok di hari kiamat. Benar-benar jujur. Kalau kurang katakan kurang, kalau cacat katakan cacat. Nah, makanya kalau Bapak ngambil profesi sebagai pedagang harus berani jujur. Kalau roman-romannya susah untuk jujur, jangan sebagai pedagang, malah nambah dosa. Cari yang lain, gitu ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.